semua orang sih bisa moto, tapi semua orang belum tentu punya rasa tentang gambar itu. Asik. Bosan belajar gitu terus. Basicin aja. Basic, belajar asik. Skut meluncur. Halo semuanya, balik lagi sama gue Audrey. Dan gue Aura. Kita bakal nemenin kalian setiap hari Rabu di acara Basic. Jadi jangan lupa subscribe channelnya SMK Pariwisata Medland. Nah, Basic itu sendiri adalah media pembelajaran buat kita-kita semua yang masih di rumah aja karena terbatas karena adanya pandemi, tapi tetap mau belajar dengan asik dengan guru-guru yang kece abis. Mantap, kita kedatangan tamu yang spesial hari ini. Kenapa spesial banget sih, Dre? Karena bukan hanya guru Basic datangkan, tetapi alumni juga. Wah, siapa nih? Kayaknya langsung perkenalan aja deh biar nggak penasaran kan? Betul. Oke, perkenalkan nama gue Farel. Oke, gue lulusan tahun 2020 ya, jalur corona, dan gue lulus di SMK Pariwisata Medland. Nah, Itu jurusan apa nih Kak waktu masih sekolah di Medland? jurusan multimedia. Oh, sama dong. Oh, Kita lu sama. juga multimedia? Iya, gue juga anak liat-liat sama multimedia. nih, berdua CS nih. Yoi. Oke. Nah, gue mau nanya nih tentang kamera. Oke, Ya bisa. kan? Dia Boleh. jurusan multimedia ya, lu jadi keponya. Iya, soalnya kan gue kayak masih rada agak-agak Newbie, ya benar-benar. Nah, Sebenarnya kamera saya tuh juga. ada dari tahun kapan sih Kak? Oh, kamera itu sendiri itu ada pada tahun 1826 yang ditemukan oleh Joseph Naismith. Nah, itu kamera ya yang dipakai sama dia dan menghasilkan gambar pertamanya dia itu adalah atap-atap rumah gambar kabur yang dari lempengan timah gitu. Bener ya. Kayak udah paham Gue banget. liat-liat kamera udah lama lahirnya. Iya. Dan dia Duluan udah paham kamera banget malah. ya. Duluan kamera daripada gue ya. Namanya juga anak MM. Iya benar sih. Gue aja Gitu. baru tahu nih. Thank you. Gue juga baru tahu tadi sih. Dulu tuh kamera tuh digunakan untuk apa aja sih Kak? Dulu karena masih jadul banget ya. Dulu itu masih cenderung ke foto, dan fotonya itu pun nggak terlalu jernih, jadi kabur, kayak masih kayak kabut-kabut asap gimana gitu, dan warnanya pun masih hitam putih gitu. Masih jadul bener ya. Terus bedanya kamera zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa? Bedanya itu ya kayak tadi, dari warnanya nih, dari kalau zaman dulu cuman kan karena perkembangan zaman jadi perbedaannya tuh makin kelihatan gitu. Dari kalau kamera digital itu kan kita bisa pakai memory card atau apa segala macam kan ya. Kalau kamera analog itu yang zaman dulu itu dia masih pakai rolan film. Nah, gitu. Terus kayak perkembangannya tuh mulai dari tahun berapa sih Kak? Itu dari tahun 2000-an itu udah mulai berlomba-lomba tuh dari brand-brand kamera jadi malah bersaing lah di 2000 tahun 2000-an itu jadi makin canggih. Tapi gue liat-liat nih kalau zaman dulu kamera tuh kayak yang gede banget gitu. Iya, iya, Nah, benar-benar. jepretnya flashnya beduk kayak Iya. gitu. Bener gak sih? Bener sih, bener. Bener kan? Betul. Nah, itu tuh sebenarnya itu kan dinamainnya kamera analog. Nah, kamera analog yang itu tadi dia bukan pakai memory card, dia pakai rolan film gitu. Nah, itu salah satu kekurangan juga dari kamera analog itu, walaupun kelebihannya hasilnya jernih, tapi kekurangannya itu ketika lu mau ngambil gambar banyak, ngambil video banyak. Nah, itu lu harus beli ke rolan filmnya itu secara terpisah. Dan kalau mau ngatur cahayanya, itu kan kalau di kamera digital itu kan ada yang namanya light meter. Nah, light meter itu kan udah ditampilin di dalam ini nih, di dalam kamera yang ini. Nah, ini kamera digital udah ada tampilannya. Tapi kalau kamera analog itu lu harus terpisah. Nah, jadi Susah dong Nah, ya. susah. Kalau misalkan lu udah nemu settingan yang pas, lu harus hafal sama settingannya di analog itu. Kalau misalkan udah berubah nih ya, nah itu lu harus setting ulang gitu. Jadi agak ribet ya. Agak ribet emang. Kalau kamera analog. Tapi lu sendiri lebih prefer ke analog atau ke digital? Iya. Digital. Oh, Karena digital. gue lahirnya di digital juga sih. Oh iya bener juga sih. Gue belum pernah megang analog tuh. Oh, lu belum pernah nyoba nih? Belum pernah nyoba kamera analog. Belum Mungkin nyoba. di lain waktu kali. Iya. Amin. Oke, gue pengen banget sih nyoba kamera analog itu. Oke. Ada berapa jenis kamera aja sih? Itu yang setahu gue ya 2, yang digital sama analog itu. Itu aja bedanya? Itu aja. Bedanya sih banyak sebenarnya.
Kayak jenis-jenisnya tuh tipe-tipenya banyak. Oh iya, tipe-tipenya banyak. Kalau analog itu gua nggak tahu ya tipenya apa aja. Cuman yang digital ini kan dia ada DSLR, mirrorless, terus ada camcorder juga. Nah itu punya fungsi yang beda-beda dan kelebihan dan kekurangannya yang beda-beda. Tuh. Terus kalau misalkan cara ngambil gambar yang bagus tuh apa aja sih yang perlu disetting di kamera itu sendiri? Nah, itu kamera itu kan sebenarnya kalau misalkan kamera tersendiri itu juga punya sifat kayak nangkap cahaya ya. Oke, di kamera digital di dalam fotografi itu ada yang namanya segitiga exposure. Nah, itu ada terdiri dari ISO, aperture sama shutter speed. Nah, kalau shutter speed itu adalah kecepatan apa sih namanya? Sensor ya, betul. Kecepatan shutter speed itu adalah semakin dia cepet, sensornya semakin cepet nangkepnya. Kayak lu misalkan mau ngambil gambar orang lari, mobil atau apa, lu harus pakai shutter speed yang cepet supaya sensornya itu juga makin cepet. Dan kalau semakin lambat, dia mengambilnya malah makin blur gitu. Tapi di balik itu ngaruh juga sama cahaya. Semakin cepet berarti semakin gelap. Tapi kalau semakin lambat semakin terang gitu. Oh, jadi kalau misalkan ya ada kayak orang lari terus kita shutter speednya kita tinggiin, itu berarti bakal makin gelap cahaya yang ditangkap. Iya, betul. Nah. Oh. Gitu. Terus kalau ISO? Nah, kalau ISO itu penangkapan kamera ke cahaya, penangkapan cahaya ke kameranya. Sama sih sebenarnya kayak ke shutter speed, cuman kalau ISO ini dia lebih ke cahayanya yang masuk ke dalam kamera. Nah, dia tuh semakin gede semakin terang, semakin kecil semakin gelap. Nah, tapi kekurangannya kalau lu pakai semakin gede nih, misalkan kayak 3200, 6400, nah itu akan ada efek-efek grain, kayak noise lah istilahnya. Nah, kayak ini ya, semut-semut gitu. iya, kayak semut-semut. Titik-titik ya. Nah, betul. Nah, kalau dia makin kecil dia akan nggak ada gitu. Dia pokoknya semakin kecil itu nggak ada grainnya, cuman semakin gelap. Nah, gue mau nanya dong, kan ini demen moto ya, maksudnya demen narsis gitu Iya. kan anaknya. Betul, kelihatan. Itu untuk zaman sekarang tuh biasanya kamera apa aja sih yang dipakai gitu? Iya, yang digunain. Iya, yang buat foto-foto bagus fit Instagram gimana sih? Iya, namanya juga cewek ya. Baiklah. Sebenarnya sih foto itu lu bisa pakai kamera apa aja. Kayak kamera HP bisa. Bisa sebenarnya. Dan kamera sekarang kan lu makin canggih. Kadang katanya rumornya juga HP itu bisa jadi pengganti kamera, cuman nggak tahu kapan ya. Itu udah ada rumornya. Itu sih tergantung lu motonya aja gimana. Semua orang sih bisa moto, tapi semua orang belum tentu punya rasa tentang gambar itu. Asik. The best. Udah bener-bener udah jiwa-jiwa. Ini banget, udah Ya kental Allah. banget, lihat ya. Pantesan diundang ya kan. Iya. Udah jago banget. Nggak Kayak gitu. gini nggak diundang. Iya, benar. Males lah Denny kasih gitu kan. Sama tadi satu lagi kan ada yang ketinggalan diafragmanya nih. Nah, Kalau diafragma itu apa? itu dia kayak ketajaman foto. Dia semakin kecil titiknya itu, kalau di kamera digital itu ada bentuknya F. Hurufnya F1,8, F1,5 dan segala macam. Oh, itu diafragma. Iya, itu semakin kecil itu bukannya semakin besar, dan gambar yang dihasilkan itu semakin tajam. Kayak misalkan gue mau foto lu nih, Ra. Nah, gue pengen fokusnya ke lu aja nih, backgroundnya ngeblur. Nah, itu kita pakai f1,5, 1,6. Berarti yang kecil. Yang kecil lah. Tapi kalau misalkan gue mau ngambil lu sama backgroundnya nih jadi tajem, itu pakainya yang gede. Kayak misalkan pemandangan itu berarti Nah. diafragmanya ngambil yang gede. Yang gede. Maksudnya betul. tajam tuh, gue kan nggak paham ya. Maksudnya tajam tuh kayak Fokusnya. Oh. Kayak misalkan nih gua di sini, nah di belakang gua ngeblur. Oh, Nah, iya, jadi iya. fokusnya ke gua aja, jangan ke yang lain. Aduh. Maksudnya gitu. Gue jadi baper. Aduh. Gue jadi baper. Jangan dong, jangan di belakang aja kalau mau baper. Oke, untuk pembelajaran di Medland sendiri, biasanya lu belajar di Medland tuh pakai kamera apa aja? Kan banyak nih, kayak di sini sekarang kita lagi podcast. Oke. Tuh pakai kamera apa? Iya. Lagi foto pakai kamera apa? Sebenarnya gue belajar pertama kali di SMK Medland ini pakai camcorder. Nah, itu camcorder itu sebenarnya Camcorder tuh yang mana tuh? yang gede.
Yang ini dong. Nah, ini yang yang di sini. lagi TV ya? Iya betul, yang dipakai buat podcast ini itu pakai camcorder. Nah, itu camcorder itu kan kamera otomatis. Awalnya gue nggak tahu tuh kamera itu apa sih beda-bedanya. Cuman selama kelamaan gue jadi ngerti gitu. Nah, kamera camcorder ini karena kenapa banyak dipakai untuk TV liputan gitu, karena dia punya fitur otomatisnya. Jadi kan kalau misalkan liputan kayak wawancara siapa nih petinggi-petinggi, kan cepet ya. Cepet. Nah, kalau misalkan kita pakai kamera yang DSLR kayak gini, emang Harus ada nyeting fitur dulu ya? ada fitur autofokusnya atau auto ininya. Dia tuh agak ribet sebenarnya. Kalau pakai yang itu cahayanya udah keatur, autofokusnya pun bisa keatur dan hasilnya pun udah bagus. Cuman kalau dipakai film itu rata-rata ada tuh yang pakai red kamera, ada juga yang pakai DSLR, lebih cenderung ke sini gitu. Kalau red kamera itu apa tuh? Kalau Sama red kamera film, dia lebih ke kamera sinema sih. Itu gambarnya luar biasa bagus. Buat video tuh warnanya gimana ya dibilang keluar banget keluar atau banget gimana gitu ya? Gua ngejelasinnya pun pusing gitu. Saking bagusnya. Gua tuh Pengalaman lu sebagai expect anak gitu. Medland, anak MM di Medland ini itu ada apa aja? Mungkin lu pernah syutingin apa, pernah buat project apa? Oh gitu. Ya pertama kali tadi yang Kodurama gue dari situ belajar pakai camcorder, makin lama makin berubah. Akhirnya pakai DSLR tuh pindah hati ke DSLR. Pindah hati. Pindah hati cepet ya. Sebenarnya prosesnya itu lama. Prosesnya Cuman kita lama. menikmati prosesnya. Asik. Nah, begitu kita pakai DSLR itu kita udah syuting banyak juga kayak film pendek, terus podcast juga rata-rata pakainya DSLR. Nah, waktu itu tuh projectnya ada yang Thailand. Pernah tahu kan? Nah, Pernah tahu. Nah, pas pertukaran pelajar, nah kita di situ kita gua sama satu tim itu bikin yang namanya We Are One. Nah, itu pakainya DSLR, nggak pakai camcorder. Nah, terus kalau foto juga kayak foto-foto Meswari, terus ada event-event dokumentasi yang lainnya. Nah, itu pakainya DSLR. Iya. Kan kalau camcorder pun itu kagak bisa buat foto. Nah, camcorder itu cuma khusus buat video. aja. Kalau ini nih bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Makanya kalau misalkan ada event di acara mana nih kayak misalkan modeling kayak tadi Meswari, OSIS, lomba dokumentasi. Nah, itu pakainya DSLR.